DPRD Banjarmasin menggelar sidang paripurna tingkat 1 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Banjarmasin tahun anggaran 2025. Sidang paripurna tingkat 1 DPRD Banjarmasin berlangsung di gedung DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Senin 15 Juni 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya didampingi Ketua DPRD Banjarmasin Rikfal Fahruri, Wakil Ketua DPRD Mathari Wan Muhammad Isnaini. Sidang juga dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Wakil Wali Kota Haji Ananda, Sekretaris Daerah Hiram Muftezar, anggota DPRD serta jajaran pejabat pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam rapat, sebaratan praksi DPRD menyatakan menerima LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Rumusan di atas dapat diterima dan disetujui untuk kita jadikan kesimpulan Dewan. Setuju. Terima kasih ya. Meski demikian, sejumlah masukan wan catatan disampaikan sebagai bahan evaluasi gasan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan wan pelayanan kepada warga. Selain penyampaian apresiasi, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin juga menyoroti besarnya silpa tahun anggaran 2025 yang mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Kondisi tersebut harus menjadi evaluasi bersama supaya kada tabulik lagi pada tahun anggaran berikutnya. Sabaratan SKPD diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan, wan kada lagi menunda pekerjaan yang telah dianggarkan. Baik kegiatan yang bersumber matan APBD murni maupun APBD perubahan harus sudah mulai berjalan sejak awal tahun anggaran. Muhammad Yamin juga meminta DPRD Banjarmasin turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di setiap SKPD supaya pembangunan berjalan tepat waktu wan tepat sasaran. Kegiatan-kegiatannya tidak molor lagi, ya. Kegiatan jangan sampai berstruktur molor. Setelah pembahasan APBD perubahan, APBD murni, Januari, Februari itu sudah harus jalan untuk 2027 ke depannya. Saya ingatkan di rapat paripurna yang saya bawa ini, dan tentunya kawan-kawan DPR untuk bisa mengawal pemerintah Kota Banjarmasin agar bisa lebih maksimal lagi untuk kepentingan dan tentunya bisa bermanfaat kepada masyarakat di Kota Banjarmasin. Dan terima kasih kepada teman-teman seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang sudah menerima laporan pertanggungjawaban, dan tentunya nanti akan kita bahas lagi di sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ketua DPRD Banjarmasin Rikfal Fahruri Wahitakoni usai rapat memadahkan, Dewan sangat mendukung terhadap upaya pemerintah kota untuk menekan angka silpa. Menurut Rikfal Fahruri, optimalisasi penyerapan anggaran akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan wan perputaran ekonomi warga. Rikfal Fahruri berharap kada lagi silpa yang besar. Jika anggaran terserap dengan baik, maka pembangunan akan berjalan, wan roda perekonomian warga juga akan bergerak dengan baik. Kalau dukungan tidak ada silpa itu kan tergantung daripada bagaimana SKPD itu bekerja dan menyerap anggaran. Nah, tentu kami berharap di SKPD sendiri itu tidak ada silpa ataupun tidak penyerapan anggaran itu seluruhnya bisa terserap dengan baik, sehingga itu bisa nanti ke depan untuk menjadikan perputaran ekonomi di masyarakat Kota Banjarmasin. Tergantung program. Betul, dari program dari masing-masing SKPD terkait. Rikfal Fahruri menambahkan, evaluasi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kota Seribu Sungai.